makanya bijaksana itu harus menjadi bijaksana yang bagaimana? Bijaksana itu arif billah, jiwanya Rasulullah itu bijaksana. Saya sampeyan bijaksana karena apa? Sudah iman harus menjadi perilaku. Nah, Al-Quran itu motivasi diri untuk memotivasi diri sampeyan, motivasi sampeyan. Motivasi salah satu contoh, karena sudah mempunyai keikhlasan dengan Allah. Jadi ketika ada ayat Al-Quran misalkan Kul huwallahu ahad, kul, jadi hatimu berkata huwa itu menyerahkan, huwa itu menuju Allah, ahad satu saja, Allah, ikhlas ya Allah, ikhlas ya Allah yang terdalam, ikhlas ya Allah, memotivasi berkali-kali untuk memotivasi keikhlasan dengan Allah, menyerahkan, huwa menyerahkan kepada Allah. Itu salah satu ayat motivasi. Tapi semua Al-Quran itu memang motivasi untuk menjadi kelakuan. Semua ayat Al-Quran memotivasi pelaku-pelakunya yang iman, yang sudah kenal dengan Allah untuk menjadi kelakuannya orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Allah. Bisa dipahami? Bisa. Jadi ayat motivasi seperti itu. Seperti bijaksana, kita harus mempunyai sikap sifat bijaksana. Bagaimana bijaksana itu? Orang yang salah, orang yang benar, menyikapi orang yang salah, tidak selalu menyalahkan, menyikapi orang yang benar, tidak selalu membenarkan, tetapi jadikanlah orang yang salah dan orang yang benar itu bisa hidup rukun berdampingan. Itu sifat kearifan dari Allah. Bagaimana cara menjadikan orang itu bisa saling ikhlas, saling memaafkan. Itulah pelakunya, namanya orang yang arif atau orang yang bijaksana. Cara menjadikan kelakuannya motivasi diri. Bagaimana saya bisa menjadi bijaksana? Aku harus bisa menjadi bijaksana ya Allah, bijaksana. Itu memotivasi diri. Jadikan dirimu bijaksana di hadapan keluargamu, di hadapan dirimu, di hadapan Allah, sehingga amalmu kau hantarkan kepada Allah diterima tanpa ada cacat. Karena rasa ikhlasmu dalam bijaksana untuk membangun jadi suara yang kita dengar itu maksudnya langsung bisa kita terima untuk menjadikan sikap. betul. Setelah suara saya menyampaikan ke sampeyan menjadi suara, jadi ilmu. Jadi setelah ilmu hafal, oh paham. Setelah pahami secara ikhlas, setelah itu ambil sikap, saya harus bagaimana, ambil sikap, oh berarti aku harus begini. Tenang, jadikan jiwa, pasti apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran pasti menjadi kelakuan. Makanya ayat Al-Quran itu sebenarnya motivasi diri agar bisa semakin ikhlas kepada Allah, mengenal Allah semakin dekat dan semakin dicintai oleh orang lain. Ayat motivasi Al-Quran. Cara motivasinya seperti tadi. Akan ya Allah, menyerahkan diri ikhlas hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah.
ketulusan hatiku hanya sampai mati demi Allah, sumpah setia dengan Allah sampai itu ayat motivasi. Jadi untuk memotivasi kita agar tetap dekat dengan Allah, menjadi kelakuannya sehari-hari tidak jauh dari keikhlasan, menjadikan kita terang karena Allah, kelakuan kita menjadi nur penerang orang lain, pemersatu orang lain, karena bijaksananya orang yang arif jadi kelakuan. Oke, pada umumnya memang suatu kejadian tentunya ada yang salah sehingga yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan, akhirnya tidak bisa menjadi berhubung. Orang yang benar dan orang yang salah bisa hidup hukum berdampingan, tidak bisa begitu ya umumnya. Berarti suatu keputusan yang diambil, permasalahan itu yang benar dibenarkan, kemudian yang salah disalahkan. Jadi keputusan yang diambil artinya belum menggunakan arifiyah. Belum, itu namanya masih adil saja. Adil begitu. Nah, keadilan itu hanya milik Allah saja. Makanya orang iman tidak sebagai penegak hukum, tapi sebagai pemersatu. Kalau orang iman penegak hukum berarti ya menghancurkan orang yang salah. Nah, kalau orang salah pasti dihukum, dirinya sendiri mati dalam proses, karena semua orang pasti mengalami salah dan benar. Ketika orang salah dihukum, dirinya sendiri dihukum sendiri ya mati dong. Karena di dalam dirinya banyak cacat juga. Ketika dia menghukumi dirinya, hancur. Jadi penerapannya, yang namanya iman itu penerapannya itu bijaksana. Rasulullah itu bijaksana. Rasulullah pernah ada kisah Hajar Aswad. Ada kisah Hajar Aswad itu Ka'bah direnovasi pada sebelum Rasul diangkat menjadi Rasul. Muhammad belum diangkat menjadi, direnovasi. Setelah itu ada suku-suku, ini ada 4 suku. Ini bertengkar karena pengen yang memasang Hajar Aswad itu pengen sukunya. Karena masing-masing pengen mulia mengangkat Hajar Aswad itu, akhirnya geger. Setelah itu Rasulullah menengahi. Oh, begini caranya, gini. Percaya kalau saya yang memutuskan, ya Muhammad, karena kamu mesti bijaksana. Setelah itu Rasulullah menggelar sorbannya. Sorban digelar, setelah itu Hajar Aswad diangkat, diletakkan di atasnya sorban. Lah, 4 kabilah itu, 4 suku itu disuruh memegang pojokan-pojokan, pojok-pojok 4, terus diangkat. Terus Rasulullah yang makan. Itu kan bijaksana. Semuanya juga mengangkat. Itulah bijaksana. Jadi orang yang merasa benar dan merasa salah, ini masing-masing semuanya menjadi benar pun. Tidak terjadi kelanjutan permasalahan setelah kebijakan diambil. Iya, itu namanya merugikan. Seandainya tidak merugikan, yang merasa memegang kuncinya Ka'bah itu Bani Hasyim,
Bani Abdul Muthalib, aku ini yang paling berhak, menang dong dia. Terus satunya, aku yang mengamankan Mekah, ya aku dong. Semuanya masing-masing akhirnya benar. Terus kalau diambil kebijaksanaan, oh berarti yang memegang kuncinya ini yang berhak untuk ya nanti nggak terima yang lainnya, karena masing-masing mempunyai andil dalam pemeliharaan Ka'bah. Jadi yang merasa benar dan yang merasa salah itu masing-masing bisa benar semua, bisa hidup rukun. Salah dan benar itu bisa hidup rukun berdampingan. Itu namanya arif billah. Nah kita mencontoh beliaunya Rasulullah, dan akhirnya bisa hidup jalan dan jelas kita itu bijaksana terhadap keluarga, terhadap diri, terhadap masyarakat. Dalam bijaksana.